Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh penjuru Nusantara, baik dari Sabang sampai Merauke. Bapak Ibu guru, perkenalkan nama saya Dalisman SPD, calon guru penggerak angkatan 6 SMA 1 Bangkinang Kota, Provinsi Riau. Nah, kali ini saya akan berbagi aksi nyata modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Nah, perkenalkan juga tim saya. Yang pertama, Ibu Misdawati MPD selaku fasilitator, kemudian Bapak Ahmad Balian SHI MA selaku pengajar praktek. Bapak Ibu guru hebat, perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Nadiem Makarim. Nah, adapun tujuan pembelajaran khusus pada aksi nyata yang saya lakukan ini, yang pertama, CGP dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, dasar filosofinya adalah maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama, memerdekakan manusia sebagai anggota masyarakat. Adapun poin atau komponen pelajar Pancasila yang dikembangkan dalam aksi nyata ini, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dapat menumbuhkan kepemimpinan murid dengan mendorong dan memotivasi murid untuk mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaannya dalam bentuk sikap dan tindakan yang positif. Yang kedua adalah mandiri, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dengan mendorong dan memotivasi murid untuk mengontrol dan bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri. Yang ketiga adalah bernalar kritis, menumbuhkan kepemimpinan murid dengan mendorong dan memotivasi murid untuk mengembangkan cara berpikir sistematis, terbuka, dan kritis. Kemudian yang terakhir adalah kreatif, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dengan mendorong memotivasi murid untuk mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang bermakna dan berdampak positif bagi orang yang ada di sekitar. Nah, adapun perkasa perubahan dari aksi nyata ini adalah peningkatan nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui program Karyati, yaitu Kamis Religi dan Jumat Berbagi. Nah, ini adalah tahapan Bagja untuk poin B buat pertanyaan. Nah, pertanyaannya, mengapa kita perlu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa? Bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama manusia sebagai salah satu dari pilihan program Karyati. Kemudian tindakan yang dilakukan adalah berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan guru, bagaimana program Karyati di sekolah selama ini bisa berhasil. Kemudian berdialog dengan rekan sejawat, mengidentifikasi hal-hal yang dapat menumbuhkan kepedulian murid terhadap sesama. Nah, rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan murid, melakukan sesi dialog dengan siswa untuk menguatkan ide pada tahapan awal. Aset yang digunakan atau aset yang dilibatkan dalam tahap ini adalah murid, kemudian rekan sejawat dan kepala sekolah. Waktu yang diperlukan adalah 1 hari dan penanggung jawab adalah CGP sendiri. Nah, ini adalah dokumentasi kegiatan pada tahapan B. Kemudian ada berdiskusi dengan rekan guru, berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian berdiskusi dengan murid. Nah, refleksi 4P, yaitu peristiwa atau PAJ, kemudian ada perasaan, ada pembelajaran, dan penerapan ke depannya. Nah, untuk poin refleksi buat pertanyaan yang peristiwa, pada tahapan buat pertanyaan ini, saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk membicarakan bagaimana cara menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama kepada murid.
Dalam diskusi ini juga dibahas bagaimana pelaksanaan dan aset-aset apa saja yang dapat dimanfaatkan demi program Karyati ini berjalan dengan baik ke depannya. Kemudian P yang kedua, perasaan atau feeling. Dalam pelaksanaan buat pertanyaan ini, saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena mendapat dukungan dari berbagai pihak, di antaranya kepala sekolah dan rekan guru sejawat atas program yang akan saya laksanakan. Kemudian murid yang aktif membuat saya semakin yakin dan optimis bahwa program ini akan berjalan dengan baik. Kemudian P yang ketiga adalah pembelajaran. Adapun pembelajaran yang saya peroleh dari tahapan buat pertanyaan ini, yang pertama, pentingnya kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan murid dalam melaksanakan program tersebut. Pelibatan murid sebagai mitra dalam penyusunan program Karyati akan membuat murid memiliki agents ketika suara atau voice, pilihan choice, dan kepemilikan atau ownership mereka dipertimbangkan dalam pelaksanaannya. Sehingga mereka akan merasa memiliki program Karyati tersebut dan aktif menjalankannya. Selanjutnya, kepercayaan diri murid akan meningkat tak kalah ketika kita memberikan kepercayaan kepada mereka. Kemudian terpenuhinya kebutuhan belajar murid sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, P yang terakhir adalah untuk poin buat pertanyaan adalah penerapan ke depan. Untuk penerapan ke depannya, saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, murid, dan seluruh warga sekolah dalam memanfaatkan aset yang dimiliki oleh sekolah dalam melakukan program yang berdampak pada murid seperti program Karyati, serta menggali ide dan strategi terbaik untuk program ke depan berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi kegiatan sebelumnya melalui wawancara dan angket. Masukan, ide, kritikan akan sangat berpengaruh terhadap perbaikan program yang akan saya lakukan ke depan sehingga nantinya saya lebih bisa banyak lagi membuat program yang berdampak positif bagi murid saya. Nah, kemudian untuk yang ambil pertanyaan pada alur bakjanya, aktivitas apa saja yang menarik minat siswa pada program Kamis Religi ini? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang murid sukai ketika mereka belajar iman dan takwa secara mandiri? Mana kebijakan sekolah yang mendukung peningkatan program religi ini? Ini adalah tindakan yang diperlukan, diantaranya berdiskusi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penguatan karakter iman dan takwa, kemudian berdiskusi dengan guru tentang hal-hal yang dapat menumbuhkan minat murid dalam kegiatan Kamis Religi. Kemudian rencananya observasi kegiatan imtak yang selama ini sudah berjalan, memberikan pertanyaan terbuka untuk menggali iman dan takwa serta menumbuhkan kepedulian bagi murid. Nah, aset yang dilibatkan adalah ada modal manusia, murid, guru, dan kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah. Ada modal fisik, ruangan, dan masjid, dan lapangan. Kemudian ada modal politik, kebijakan sekolah. Nah, waktu pelaksanaannya adalah 2 hari. Kemudian penanggung jawab CGP sendiri, kemudian ada wali kelas, pembina rohis, pembina kesiswaan, kemudian pembina OSIS. Nah, kemudian penanggung jawab CGP sendiri, kemudian ada wali kelas, pembina rohis, pembina kesiswaan, kemudian pembina OSIS. Nah, ini adalah dokumentasi, beberapa foto dokumentasi kegiatan Kamis Religi yang bisa dilakukan di sekolah. Kemudian untuk refleksi, ambil pertanyaan. Pada tahapan ambil pertanyaan, ambil pelajaran ini saya melakukan observasi terhadap kegiatan ceramah pagi Kamis dan kegiatan Jumat berbagi. Saya mengamati setiap tahapan yang dilakukan pada program Karyati yang diawali dengan pembukaan oleh MC, pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian ceramah yang disampaikan oleh murid secara bergantian setiap pekan. Kegiatan ceramah pagi Kamis ini dilakukan 10-20 menit di lapangan utama sebelum pembelajaran berlangsung.
Kemudian refleksi yang perasaan dalam pelaksanaan ambil pelajaran ini, saya merasa bersyukur memiliki rekan guru, murid yang bisa berkolaborasi dalam merencanakan dan melaksanakan program sekolah. Jadi saya sangat yakin program Karyati ini bisa dilaksanakan secara maksimal demi perkembangan karakter iman dan budi pekerti murid ke depannya. Untuk pembelajaran, adapun pembelajaran yang saya peroleh dari tahapan pelajaran ini adalah murid bersemangat dalam menyampaikan minat dan kegiatan pada program sekolah. Ketika kita menggunakan pendekatan berbasis aset, maka kita dapat menemukanali berbagai kekuatan dalam merancang dan memanfaatkan demi kemajuan pembelajaran mendatang. Kemudian murid merasa dihargai, terpenuhinya kebutuhan belajar murid sesuai dengan minat dan bakatnya. Hasil dari kegiatan tahap ambil pelajaran untuk penerapan kedepannya diharapkan program Karyati ini mampu menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mampu menggali potensi dan kreativitas sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik. Demikianlah aksi nyata yang saya lakukan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama.